Kita lanjut ke praktik sekarang di modul 3, lab 3.1, working with Amazon S3. Di sini nanti akan dipraktikkan cara penggunaan Amazon S3, yang mana udah kita bahas tadi, mulai Amazon S3, kemudian bucket dan juga objeknya. Terus di sini nanti overview and objective untuk apa yang akan kita lakukan. Di sini yang pertama itu adalah create a static website using Amazon S3. Jadi kita akan membuat sebuah website statis dengan Amazon S3. Yang kedua, apply a bucket policy on an S3 bucket to configure customized data protection. Jadi kita akan menerapkan policy-policy atau kebijakan-kebijakan yang mana bisa diterapkan kepada S3 bucket yang sudah di customize atau kita atur sendiri seperti itu. Terus yang ketiga adalah upload objects to an S3 bucket by using AWS SDK for Python. Nama library-nya Boto3. Terus yang keempat yaitu adalah configure the website that is hosted on Amazon S3 to be accessible only from a specific IP address range and test the configuration. Yang terakhir nanti dari website yang udah dipublish gitu, nah itu yang bisa ngakses hanya IP tertentu. IP tertentunya kayak gimana kita coba nanti. Oke, langsung saja kita ke task yang kalau pertama enggak sih harusnya. Pertama paling cuma start lab, habis gitu buka button AWS dan seterusnya. Nah, kita ke task yang pertama, connecting to the AWS Cloud9 IDE and configuring the environment. Jadi sama seperti di lab sebelumnya akan menggunakan Cloud9 juga. Yang mana Cloud9 itu fungsinya hampir sama seperti Visual Studio Code. Kita bisa melakukan coding-coding, kita bisa menggunakan sebagai runner code juga. Oke, kita buka Cloud9-nya. From the services menu, search for and select Cloud9. Kita cari Cloud9-nya. Oke, sudah masuk ke Cloud9. Sebentar ya. Terus di sini seharusnya sudah ada satu Cloud9 instance. Oke, seperti ini. Sudah ada satu environment dengan nama Cloud9 instance. Oke, lanjut. Tinggal buka Open IDE-nya dari Cloud9 instance tadi. Saya buka di tab baru aja. Kayak gini. Oke, lanjut. Upgrade the version of Python and install the AWS SDK for Python. Jadi di sini kita diminta untuk mengupdate versi Python dari yang sebelumnya itu sudah ada di Cloud9 gitu. Di Cloud9 sebelumnya itu ada Python 3.6. Nah, kita diminta untuk mengupgrade maksudnya ke 3.8. Tinggal kita jalankan perintahnya satu persatu di Cloud9. Copy. Lah, ini belum siap ternyata. Tunggu Cloud9-nya dulu. Oke. Oke, tadi yang pertama diminta untuk menguninstall Python versi 3.6. Tinggal di copy paste aja. Terus tinggal dijalanin. Selanjutnya diminta untuk install versi 3.8. Tinggal copy paste juga. Oke. Already installed, sudah terinstall dan bisa kita pakai. Terus ini update alternatif. Bisa kita jalankan juga.
Dan yang terakhir menginstal Boto3. Boto3 itu tadi adalah library untuk AWS SDK, AWS SDK yang dipakai di Cloud9. Ini. Boto3-nya jangan lupa diinstal. Oke, selanjutnya download and extract the files that you will need for this lab. Jadi kita disediakan satu buah file atau mungkin lebih dari satu file ya untuk dijalankan di lab ini. Untuk mendownloadnya tinggal kita jalankan aja perintah yang ini, bisa di copy semuanya, habis gitu di paste dijalankan di sini. Nah, filenya sudah terdownload dengan nama code.zip, bisa dilihat juga di ini explorernya ada satu file baru dengan nama code.zip. Nah, habis gitu selanjutnya file code.zip tadi, .zip itu kan berarti file yang terkompres dengan zip. Kita diminta untuk mengekstrak dengan perintah unzip. Diekstrak dengan perintah unzip. Nah, ketika diekstrak, code.zip tadi akan menghasilkan dua folder ini. Ada Python_3 sama resources. Dua folder ini yang dihasilkan dari ekstrak code.zip tadi. Seperti itu. Selanjutnya yang dilakukan adalah upgrade di AWS Cloud9 environment to AWS CLI version 2. Jadi di sini yang dilakukan itu adalah mengupgrade AWS CLI yang sebelumnya itu versi 1 diminta untuk dijadiin ke versi 2. Ini saya copy satu baris ya. Satu baris dulu saya jalankan. Sudah, terus baris yang kedua. Ya, cukup banyak. Nah, sudah. Seharusnya ini sudah terinstall AWS CLI version 2. Kita coba cek versinya sekarang. AWS version di sini. Oke, versinya 2.15.9. Lanjut. Setelah itu task yang nomor 2. Creating an S3 bucket by using the AWS CLI. Di sini kita diminta untuk membuat bucket dengan menggunakan AWS CLI gitu. Nah, yang pertama perlu dilakukan adalah in the AWS Cloud9 base terminal, run the following command, replacing bucket name with your bucket name. Nah, untuk bucket name-nya ada ketentuan. Your initial in lowercase. Jadi bucket name-nya dikasih inisial nama dalam huruf kecil, kemudian diikuti dengan tanggal hari ini dengan format year, month, day. Day atau date? Day. Day. Oh ya, day. Year, month, sama day. Terus diikuti lagi kata S3 site. Contohnya seperti ini jadinya. SM itu adalah inisial dari Sofia Martinez, kemudian tahun, bulan, dan tanggal. Terus diikuti S3 site. Oke, saya bikin. Kenapa? Iya, ini masih di Cloud9. Saya copy dulu sampai dengan sini. Terus paste. Kemudian diikuti dengan bucket name sesuai dengan format tadi. Berarti inisial saya bikin DM kayak gini aja. Terus habis gitu tahun hari ini 2024. Kemudian diikuti bulan.
dan diikuti tanggal. Kemudian diakhiri dengan S3 site. Seperti itu. Selanjutnya dikasih regionnya US is 1. Oke, seperti ini kita jalankan. Oke, seperti ini harusnya sudah membuat satu buah bucket dengan nama kayak gini. DM 2024 0116 S3 site. Seperti itu. Oke, lanjut. The terminal should confirm that the bucket was created. Ini adalah output kalau kalian sudah menjalankan perintah yang sebelumnya. Outputnya itu ditandai dengan location, kemudian nama bucketnya. Seperti ini. Location dan ada nama bucketnya. Lanjut. Langkah ke-10. Use the AWS Management Console to confirm that the bucket was created. Kita akan mengkonfirmasi bahwa bucketnya tadi sudah dibikin. Kita pakai AWS Management Console. Cari aja di konsol S3, konsolnya tadi di sini. Saya cari S3, saya buka di tab baru. Nah, ini adalah bucket yang barusan dibikin menggunakan AWS CLI yang saya jalankan melalui Cloud9. Cloud9 terminal tadi menjalankan perintah seperti ini untuk membuat satu buah bucket dengan nama seperti itu, dan di S3 bucket sudah tampil seperti ini. Oke. Di sini juga sudah ada keterangan regionnya, kemudian ada keterangan akses, kemudian ada keterangan creation date. Gitu. Lanjut ke step berikutnya. Ini tadi sudah. Kemudian the access column for the bucket indicates that objects can be public. Ada kolom akses dari bucket tadi yang mengindikasikan bahwa objects can be public. Jadi di kolom akses ini, nah di punya Edia tadi, di sini adalah objects can be public. Kalau di punya saya kebetulan keterangannya bucket and objects not public. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal menyesuaikan aja. Kalau misalnya sudah public nanti kayak gimana, kalau belum public kayak punya saya tinggal menyesuaikan. Ada yang udah nyoba? Punya kalian apakah public atau tidak aksesnya? Itu apa disuruh merubah sendiri atau gimana? Kalau di sini setelah bikin tadi cuma ngecek aja. Cuma ngecek aja apakah aksesnya itu can be public atau not public. Punyamu? Tidak public. Oke. Yes, berarti tinggal diikutin aja. Choose the bucket name and then choose permissions. Berarti kita pilih bucket name-nya, kemudian kita pilih permissions. Nah, di sini berhubung punyanya lab ini keterangannya itu adalah objects can be public dan dia diminta untuk block all public access, dan punya kita itu tadi sudah not public dan block all public access-nya sudah nyala, jadi kita tidak perlu menambahkan perubahan apa-apa. Beda ceritanya kalau misal seperti ini. Misal block all public access-nya saya matikan dulu. Ini saya confirm. Nah, misal kondisi awalnya seperti ini. Seperti yang ada pada lab-nya tadi, keterangannya itu adalah object can be public.
Nah, object can be public berarti di permissionnya itu harus di block all public access dulu. Ininya masih off berarti harus di on kan. Kalau sudah on berarti tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Oke, lanjut. Ke task nomor 3. Setting a bucket policy on the bucket by using SDK for Python. Kita akan mengatur kebijakan-kebijakan bucketnya menggunakan SDK untuk Python. Mengatur kebijakan gimana maksudnya? Kebijakan itu berkaitan dengan permission. Permission itu hak akses. Jadi siapa saja yang boleh mengakses ke bucket kita, kurang lebih seperti itu. Akan kita atur policy-nya. Nah, policy-nya kayak gimana? Kita lihat dulu. Create the policy document. Kita bikin dulu dokumen untuk kebijakan yang akan kita pakai nanti. In the AWS Cloud9 IDE, in the navigation pane, choose Cloud9 instance directory. Jadi kita diminta untuk ngeklik Cloud9 instance directory. Balik lagi ke Cloud9, habis gitu di directory di sini. Di sini kita klik dulu Cloud9 instance ini. Terus habis gitu choose file, kemudian new file, kemudian langsung di save. Terus kasih nama terhadap file tadi seperti ini. Website _security _policy _JSON. Ingat ini tadi harus diklik dulu. Habis gitu bikin file, terus new file, terus langsung disimpan. Terus namanya seperti ini. Simpan. Sudah seperti itu. Selanjutnya isi dari file tadi tinggal di copy berdasarkan coding yang sudah disediakan. Di copy aja semuanya, terus dimasukin. Sudah. Selanjutnya, in the policy document, replace all 3 bucket name entries with your actual bucket name. Jadi kita diminta untuk mengganti tanda bucket name ini menjadi nama bucket yang asli sesuai dengan nama bucket yang udah dibikin di awal tadi. Nama bucketnya saya ambilin dari sini, copy aja, terus taruh di setiap tanda bucket name yang perlu diganti ini. Masukin 1, 2, sama satu lagi, 3. Oke, sudah seperti itu. Ada 3 yang perlu diganti. Di bagian resource ini ada 2, sama satu lagi di resource lagi, di sini ada 1. Ya, totalnya 3. Setelah mengganti 3 bucket name, kemudian mengganti IP address. With the IP address that is being used to connect your computer to the internet. Nah, untuk IP address-nya bisa mengunjungi website ini. Buka aja websitenya, terus nanti kalian akan mendapat alamat IP seperti ini. Ini What's My IP ini adalah IP yang kita pakai untuk terhubung ke internet. Ini adalah IP publiknya. Berhubung saya pakai jaringan sekolah tadi, berarti ini kemungkinan besar adalah IP publik yang dipakai oleh sekolah agar bisa terhubung ke internet. Saya copy aja. Copy, kemudian digantikan untuk kata IP address yang ada di sini. Oke, apakah ada yang lain? 1, enggak, cuma 1 aja.
Oke, seperti itu. Ya, harusnya kalau kalian pakai jaringan sekolah sama dengan saya IP-nya 125.166.12.207. Beda dikit juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada catatan. Note, you won't be able to view the website if you use 0000 as the allowed AWS source IP. Because Amazon S3 is smart enough to recognize that means public access. Jadi, kalau kalian itu menggunakan IP 0000 di sini tadi, itu nanti secara keamanan dia itu tidak akan dikenali. Karena kalau IP 0000 yang dimasukkan, dia dianggap sebagai IP yang memiliki public access. Sedangkan tadi kita sudah menyalakan permissionnya itu agar memblokir semua public access seperti itu. Sekali lagi, kalau IP-nya ini dikasih 0.0.0.0 itu nanti tidak akan diproses oleh S3 karena tadi kita sudah menonaktifkan atau mengaktifkan block all public access seperti itu. Sehingga IP 000 yang dikenali oleh public access ini akan ditutup aksesnya. Gitu. Lanjut, tinggal disimpan aja filenya. File save, ada salah pencet. File save. Iya sih, bisa sih. Oke, lanjut. Sekarang apply the bucket policy to your bucket by using SDK for Python. Jadi kita terapkan policy bucket tadi, kita pasang ke S3 dengan menggunakan bantuan SDK for Python. Cara menerapkannya atau cara memasangnya adalah in the navigation pane, expand the Python 3 directory and open the permission.py. Di sini kita diminta untuk membuka permission.py. Oke, seperti ini. Selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Edit the file by replacing bucket name with the name of your bucket. And then save the changes. Jadi pada file ini kita diminta untuk mengganti nama bucket doang. Saya copy nama bucketnya. Kemudian diganti nama bucket yang ada di sini. Terus ada lagi kah? Enggak ada. Cuma satu tok. Ya, bucket name yang ada pada variabel bucket underscore name. Itu diganti dengan nama bucket kalian masing-masing. Kalau sudah, jangan lupa disimpan. Selanjutnya, finally, in the terminal, navigate to the Python 3 directory and run the following code. Di terminal, kita masuk dulu ke folder Python 3, cd Python underscore 3. Seperti itu. Kemudian Python 3 permissions.py. Dan harusnya permission yang dibikin tadi sudah dijalankan ke S3. Sudah dijalankan ke bucketnya. Apanya? Kalau yang permissions.py tadi cuma mengganti bucket name aja. Terus habis gitu ini di terminal masuk ke folder Python 3, berarti masuk ke sini. Terus habis itu menjalankan permissions.py. Kalau udah dijalankan, nanti akan muncul dan seperti ini. Nah, kurang lebih apa yang dijalankan, kalau di sini dia akan mencari S3 dari region yang kita pakai, US is 1. Kemudian dari S3 region tersebut akan dicari bucket name-nya. Bucket name-nya. Setelah itu, kalau ketemu bucket name-nya, akan diterapkan file yang udah kita bikin berupa
website security policy tadi. Gitu. Yang di bagian sini file JSON tadi akan dijalankan. Nah, file JSON-nya yang di sini tadi dia itu berfungsi untuk mengizinkan mengakses S3 objek dari IP yang udah kita masukin tadi. Dalam arti nanti yang boleh ngakses ke objeknya itu hanya IP ini doang. Kurang lebih kayak gitu. Oke, selanjutnya apa yang dilakukan? Task nomor 4, uploading objects to the bucket to create the website. Run the code in the terminal. You should still be in the Python 3 directory. Be sure to replace bucket name below with your actual bucket name. Jadi kita akan menjalankan perintah ini. Terus kita diminta untuk mengganti bucket name-nya dengan bucket name kita. Oke, saya copy dulu. Copy, masukin ke terminal. Kondisi terminal masih di dalam directory python_3. Terus masukin nama bucketnya lagi. Terus dilanjutin seperti ini. Oke, kalau perintahnya sudah komplit bisa di-execute. Nah, perintah ini nanti seharusnya dia akan menjalankan ini CP itu berarti copy. Yang di copy apa? Yang di copy itu dari resources website. Berarti dari resources terus website. Website ini akan tercopy ke S3 bucket kita. Kalau kita cek harusnya coba di bucket apakah objeknya masuk. Nah, seperti ini. Objek-objek yang ada pada atau file-file yang ada pada folder website ini, file-file yang ada pada folder website akan berpindah menjadi objek ke dalam S3. Menjadi seperti ini. Ada objek yang berupa folder, ada objek berupa file, dan lain segala macam. Selanjutnya, testing access to the website. Kita akan mencoba untuk mengakses website yang udah di copy tadi ke S3. Load the website in a browser tab. Return to the browser tab with the Amazon S3 console. Choose your bucket name and then choose objects. In the file you just uploaded, do not display. If the files you just uploaded do not display, choose the refresh icon to view them. Jadi kalau misal tadi kalian kembali ke bucket, habis gitu kalian buka bucketnya, terus di sini kok nggak tampil, coba di refresh aja. Coba di refresh, kalau udah tampil seperti ini, tinggal diikuti langkah berikutnya. Di sini diminta untuk memilih index.html, kemudian kita mengcopy objek URL dan dibuka di browser atau di tab baru, seperti itu kira-kira. Oh belum, ini masih memverifikasi dulu. Copy the object URL, it will be in the following format. Berarti yang index.html kita coba buka. Terus habis gitu objek URL formatnya, nah seperti ini. Tadi yang kita bahas di awal, penamaan bucket dan penamaan objek dalam URL-nya, berarti yang benar itu adalah bucket name duluan, kemudian S3, kemudian Amazon AWS.com, terus nama objeknya. Seperti ini harusnya yang benar ya. Nama bucketnya dulu, kemudian S3, Amazon AWS.com, terus baru slash nama filenya. Seperti itu. Selanjutnya, try to access the same URL from a location outside your network. Oke,
Verify that your website displays by pasting full URL into your browser, ensuring you are on the same network. Jadi kita diminta untuk mencoba membuka URL tadi. Ini saya coba buka URL-nya. Isinya kurang lebih kayak gini. Isinya kurang lebih kayak gini. Hah? Mau donat. Donatnya menggoda lagi. Oke. Nah, terus percobaan berikutnya adalah try to access the same URL from a location outside of your network. Jadi, diminta untuk mencoba mengakses dari jaringan yang lain. Berhubung saya tidak bisa mensimulasikan jaringan yang lain untuk sekarang, jadi part nomor 15 ini nggak bisa saya lakuin. Karena saya harus pakai internet yang lain, sumber internet yang lain dulu. Saya nggak punya tethering, saya nggak punya paketan, jadi saya nggak bisa menerapkan yang ini. Gitu. Itu aja harusnya di bagian ini. Kalau beda jaringan nggak bisa. Oke, berarti sudah terbukti bahwa permissionnya tadi emang memperbolehkan hanya untuk jaringan yang kita setting di awal. Gitu. Terus selanjutnya ini hanya analisis the website code, bla bla bla. Ini berkaitan dengan codingnya berarti. Udah. Intinya kalau percobaan S3 udah sampai gitu doang. Percobaan yang terakhir itu membuka URL ini dari network yang berbeda. Kalau dari network yang berbeda itu tidak bisa, berarti udah benar. Tapi kalau masih bisa dibuka dari network yang lain, itu harusnya masih salah. Wes gitu aja, tinggal di submit dan dipastikan poinnya 100. Apa hasilnya? Oh ini udah maksimum 15/15 skornya. Udah benar semua. Selesai, saya stop.